Interaksi makhluk hidup. Daftar isi kompetensi dasar dan indikator tujuan pembelajaran dan materi. Kompetensi dasar dan indikator KD 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Indikator 31.1 menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 31.2 melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. 31.3 menjelaskan pengertian interaksi. 31.4 menjabarkan pola-pola interaksi. 31.5 menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan. 31.6 menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. 31.7 memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil eksplorasi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 2. Peserta didik dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi. 4. Peserta didik dapat menjabarkan pola-pola interaksi. 5. Peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 6. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu yang sistemnya kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari seluruh benda yang tak hidup, yaitu udara, tanah, dan air. B. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Jadi, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lainnya dan lingkungannya, sehingga saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkai peristiwa makanan dan dimakan. Contohnya rantai makanan, piramida makanan, dan jaring-jaring makanan. Perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan dalam ekologi merupakan urutan perpindahan materi dan energi berupa makanan dari organisme ke organisme. Dalam rantai makanan akan selalu ada konsumen, dekomposer, dan diawali dengan organisme pembuatan makanan atau produsen. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Artinya adalah sebuah ekosistem rantai makanan ini terjadi tidak hanya sekali. Contoh rantai makanan, yang pertama ada rumput sebagai produsen, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, dan belalang dimakan oleh kodok sebagai konsumen 2, dan kodok akan dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen 4. Susunan rantai makanan darat. Produsen yaitu penghasil makanan, konsumen 1 yaitu hewan herbivora, konsumen 2 yaitu hewan yang memakan konsumen 1, konsumen 3 yaitu hewan pemakan daging, konsumen 4 yaitu tingkat konsumen tertinggi, sedangkan yang terakhir pengurai yaitu organisme yang memakan organisme mati. Berikut merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu simbiosis mutualisme, merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya bunga dan lebah.
yang sama-sama menguntungkan karena lebah akan mendapat nektar dan madu sedangkan bunga akan terbantu proses penyerbukannya oleh lebah. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh ikan remor dan ikan hiu. Ikan remor diuntungkan karena terhindar dari predator dan memakan sisa makanan berupa remah-remah dari ikan hiu. Selain itu, kehadiran ikan remor tidak mengganggu ikan hiu, sehingga ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contoh, nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia, sedangkan jenis nyamuk tertentu bahkan dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Sedangkan bagi manusia, hubungan ini dapat merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh tumbuhan lamtora dan gandum, di mana hubungan ini gandum dan kunir sebagai pihak dirugikan sedangkan lamtora tidak terpengaruh apa-apa. Simbiosis netralisme merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh, kambing dan ayam. Kedua hewan tersebut tidak akan memperebutkan makanan dan wilayah, sebaliknya justru berbaur satu sama lain. 3. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan dibagi menjadi dua yaitu autotrof dan heterotrof, di mana organisme autotrof adalah makhluk hidup yang mampu menyusun makanannya sendiri dengan bantuan sumber energi dari luar, sedangkan organisme heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme heterotrof terdiri dalam beberapa kelompok diantaranya yaitu herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. B. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya adalah harimau. C. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya, contohnya kera. Yang terakhir, D. Insectivora adalah hewan pemakan serangga.